Ini adalah posko yang dibangun warga Pati untuk mengawal proses pansus pemakzulan bupati di DPRD. Posko dibangun masyarakat Pati bersatu di depan kantor Bupati Pati. Tak hanya itu, warga juga membuka donasi untuk mengawal kasus hukum Bupati Sudewo di KPK. Itu bagian dari komitmen kami masyarakat Pati untuk betul-betul apa yang sedang berjalan di DPRD itu betul-betul berjalan sesuai relnya dan sesuai atas harapan masyarakat Kabupaten Pati, Mbak. Sehingga kami berharap DPR tetap berkomitmen atas proses yang sedang berjalan di pansus tersebut, jangan sampai mengecewakan masyarakat Kabupaten Pati, Mbak. Sementara itu, dalam rapat pansus hak angket DPRD Pati menghadirkan 3 camat terkait polemik surat edaran pembayaran PBBP 2. Ada juga kepala desa dan pihak BPKAD Pati. Pada agenda pertama, 3 camat dipanggil secara bergantian untuk memberikan klarifikasi soal surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBBP 2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Tim pansus mempertanyakan kebijakan itu karena dinilai memberatkan warga dan memicu banyak keluhan. Kita mengundang kepala desa, teman-teman perwakilan kepala desa Pasopati dan Pak Camat. Terus ada surat edaran dari beberapa camat bahwa sekali lagi, kalau tidak melunasi PBB maka tidak akan dilayani. Proses politik yang terjadi di Pati dipantau dan diawasi Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri memastikan teguran dan inflasi telah dilakukan soal kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan PBBP 2. Kemendagri mengimbau kepala daerah untuk melakukan sosialisasi dan memikirkan kemampuan warganya sebelum menentukan kebijakan guna menjaga kondusivitas. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Kekecewaan warga Pati terhadap bupatinya kembali akan disampaikan lewat aksi pada 25 Agustus nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, proses pansus hak angket DPRD Pati kembali berlanjut. Bagaimana perkembangan tuntutan warga yang meminta Bupati Sudewo mundur? Kita akan ulas bersama Sekretaris Pansus Hak Angket DPRD Pati Fraksi PKB, Muntama. Selamat pagi, Ibu Muntama. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Ada juga perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Saiful Huda. Selamat pagi, Mas Saiful. Selamat pagi, Mas. Terima kasih juga sudah bergabung, Mas Saiful, dan juga analis politik yang juga Ketua Departemen Politik Pemerintahan Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini atau Pak NHS. Selamat pagi. Pagi, Mas Pak NHS. Mario. Terima kasih juga. Pagi. Bapak Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini terkait dengan hak angket kepada Bupati Pati. Saya ke Bu Muntama terlebih dahulu. Ibu, bagaimana hingga saat ini? Sudah 2 kali ya hak angket dilakukan. Update-nya seperti apa yang bisa diberikan kepada kita? Apakah memang sudah bisa kita simpulkan secara singkat dari hak angket tersebut atau bagaimana? Kami pansus angket baru bekerja 3 hari. Ya. Hari pertama tanggal 13 Ya. yang langsung merespon saat ada demo besar-besaran. Ya. Kemudian tanggal 14, kemudian kemarin karena ada jeda waktu 3 hari hari besar itu. Ya. Kemarin sudah memanggil pihak-pihak yang terkait dengan rumah sakit dan juga terkait dengan kenaikan PBB P2. Insya Allah dari Pansus sendiri punya komitmen besar untuk merespon positif apa yang disampaikan oleh teman-teman aliansi, sehingga insya Allah kami selalu komitmen dan selalu menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh teman-teman aliansi. Dalam arti Pansus bekerja keras mencari informasi dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kami memanggil pihak-pihak yang terkait. Oke, Ibu, bagaimana melihat bahwa ini sudah 3 hari? Kalau yang saya lihat bahwa per hari itu beda ya pembahasan yang dilakukan dalam rapat hak angket tersebut. Betul atau tidak, Bu? Per hari? Ya,
Baru Misalkan pas di tanggal awal 14 hak angketnya soal dugaan pelanggaran lain, tanggal kemarin hari Selasa dugaan pelanggarannya juga lain. Ya, kami menjadwalkan, kami berusaha membahas secara detail Ya. dengan terperiksa, sehingga tidak kemudian hari ini membahas ini tidak, tetapi menyelesaikan. Sehingga kemarin kami membahas tentang kenaikan PBB P2 itu. Oke Bu. Sebelum saya tanya lebih spesifik soal hak angket ini, saya ingin tanyakan, ini mewakili juga keingintahuan masyarakat baik itu di media mainstream maupun di media sosial. Apakah betul Bu, dengan hak angket ini tujuannya adalah untuk pemakzulan sebenarnya? Itu proses menuju ke sana secara politik, karena kami DPRD punya hak, yaitu hak angket, yang ketika nanti disepakati bersama dalam paripurna, maka kita menuju ke hak pernyataan pendapat. Oke, berarti tidak ada tujuan lain selain pemakzulan Bu, bukan lagi dengan teguran keras hasilnya, tetapi hasilnya itu adalah pemakzulan, begitu ya Bu ya? Saya pertegas. Ya, itu proses politik yang menuju ke sana. Tetapi proses politik itu kan tidak hanya oleh DPRD, tetapi nanti hasilnya yang mengetok palu adalah Mahkamah Agung. Sehingga otoritas untuk ketok palu bukan di DPRD, tetapi di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung merekomendasikan kepada Bapak Presiden. Oke. Sebelum saya ke Mas Saiful, saya masih ingin menggali terus dari Bu Muntama, Bu. Bu, bagaimana melihat kemarin ya kita bahas terkait dengan PBB 250% yang kemarin hak angket dilakukan oleh DPRD Pati, memanggil sejumlah camat. Katanya Bu, ada surat edaran yang mengatakan bahwa tidak akan dilayani jika PBB belum dilunasi. Betul seperti itu Bu? Ya, ada beberapa camat yang membuat surat apabila minta pelayanan administrasi harus menyertakan surat bahwa pajaknya sudah lunas. Dan jika betul, dan jika memang belum lunas, tidak akan dilayani di kecamatan? Ya, saat kami bertanya tentang itu, mereka menyampaikan bahwa itu sekedar himbauan, tetapi di dalam kalimat surat itu menyatakan wajib. Itu yang kami permasalahan di dalam rapat kemarin. Oke, dan benarkah kebijakan ini tidak pernah diusulkan atau menjadi perbincangan dengan pihak DPRD? Betul Bu? Betul, tidak pernah dibahas dengan DPRD. Oke, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, bagaimana Anda menanggapi ini terkait dengan, kita bicara satu-satu dulu, dari hak angket. Kata Bu Muntama, ujungnya pasti pemakzulan. Tanggapan aliansi seperti apa? Iya. Ya. Pandangan kami cara aliansi, memang proses yang sedang berjalan atau hak angket di DPRD itu kan konstitusional ya Mas ya. Yang mana DPRD harapannya melakukan proses penyidikan secara menyeluruh atas kebijakan-kebijakan Bapak Bupati yang berpotensi atau berindikasi melanggar ketentuan-ketentuan atau prosedural semestinya. Maka dari itu, kami atas nama Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati yang 2 hari kemarin membuka posko pengawalan hak angket di depan gedung DPRD, itu adalah bagian komitmen dan bagian pengingat kepada kawan-kawan yang ada di DPRD harus berjalan sesuai dengan tracknya, sehingga fakta-fakta di lapangan itu merujuk apa yang menjadi substansi, yaitu pada proses pemakzulan. Karena dari proses kemarin itu, kepemimpinan Bapak Sudewo, banyak hal-hal yang dilanggar yang menurut konstitusional di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu Mas, di pasal 78, itu kan ada tindakan atau perbuatan tercela yang memungkinkan atau untuk dilengsarkan. Nah, perbuatan tercela itu apa? Yaitu perbuatan yang oleh secara etik dan moral itu sudah menjadi pemahaman bersama, seperti arogan. Yang kedua kalinya adalah sombong atau angkuh. Arogan itu juga bisa dirujuk pada komunikasi-komunikasi publik yang bersangkutan atas nama Bupati yang kita terpantik ketika di aksi tanggal 13, yaitu menantang rakyatnya sendiri. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk.
Barangkali seperti itu, Mas. Oke, berarti dengan apa yang dilakukan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati ini, menurut Anda sudah tepat pemakzulan ataupun hak angket yang berujung pada pemakzulan ini dilakukan? Ya, merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu sudah tepat karena ada perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu kan sudah menjadi nilai atau norma etik, ada perilaku arogan, perilaku sombong, perilaku angkuh dan lain sebagainya. Dan itu kan juga sudah terbukti di rentetan video atau dokumen-dokumen yang ada, dan itu tidak bisa dielakkan lagi. Oke, sebelum saya ke Pak NHS, terakhir Mas Saiful, terkait dengan kebijakan itu kan yang baru orang tahu bahwa kebijakan itu baru dilakukan. Tetapi dari masyarakat sendiri sudah merasakan dampak seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Muntama, bahwa di kecamatan sini ada beberapa kecamatan yang memang sudah ada surat edaran yang mewajibkan masyarakat membayar, jika tidak akan dilayani di kecamatan. Betul seperti itu cerita di tengah masyarakat akar rumput? Iya, betul. Itu ada di salah satu atau beberapa kecamatan, dan itu juga ada buktinya, Mas, atas sikap atau instruksi Bapak Camat setempat. Dan itu memang atas surat edaran itu atau bagaimana sebenarnya kalau dari pengakuan masyarakat? Itu surat edaran yang beredar di masyarakat, ketika masyarakat tidak membayar pajaknya itu akan tidak dilayani pelayanan publik atau administrasi di kecamatan. Itu edaran resmi dari salah satu camat. Oke. Saya ke Mas Pak NHS. Pak NHS, ini kita lebih politis membahasnya. Ini tidak duga-duga. Salah satu demonstrasi terbesar, bahkan ini satu-satunya demonstrasi terbesar yang terjadi di Pati beberapa saat lalu terkait dengan dugaan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati. Kalau secara politis, bahwa kita lihat memang ini berlawanan dengan partai pemenang legislatif sebenarnya, PDIP. Menurut Anda, apakah ini mungkin saja bagian dari ada campur tangan, dugaan, ataupun mungkin saja campur tangan PDIP untuk mengambil alih kekuasaan yang diambil oleh Bupati Pati Sudewo ini, atau bagaimana sebenarnya secara politis? Kalau dijawab untuk soal itu tentu harus lebih dalam ya. Apakah keterlibatan dalam arus permainan antar kekuatan termasuk partai politik. Tapi saya coba, kasus ini sebenarnya kan ketidakpuasan masyarakat ya, sebagian besar rakyat Pati terhadap kepala daerah yang juga pernah dipilihnya, gitu ya, lepas daripada sekarang itu. Tetapi memang tantangan besar itu ada di DPRD karena harus membuktikan, gitu ya, dan harus bernilai hukum. Kalau sekedar informasi dan seterusnya itu bisa dianggap tidak bernilai hukum, dan pada akhirnya ini yang jauh lebih berat tantangannya adalah karena itu nanti akan diuji oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung kan kita tahu independen ya. Dari sekian kasus itu, Bung Mario, saya pernah meneliti ya kasus di Kabupaten Semarang masa transisi, kemudian Kota Tegal Pak Zakir, lalu Pak Sucipto, itu beruntun dari Kota Tegal ke Kabupaten Tegal. Kemudian Toto Ari Prabowo, Kabupaten Temanggung, dan jauh sebelum itu adalah Bupati Kampar dengan nada yang sama. Dan yang terakhir adalah kebetulan juga saya angkat dalam disertasi saya, Aceh Fikri kalau masih ingat ya, tahun-tahun 2013-2014 itu jelas sekali menunjukkan bahwa kekuatan antar kekuatan itu bermain di balik layar. Saya bagi menjadi tiga sebenarnya, pada level akar rumput seperti yang diperankan oleh Mas Saiful dan kawan-kawan. Yang kedua adalah kolega partai politik, itu juga biasanya bermain. Kemudian di beberapa kasus, saya belum menyebut Pati, itu penguasa lama, mereka yang pernah kalah dalam pilkada, dan bupati yang lama biasanya, sekali lagi saya tidak menyebut di Pati ya, tapi dalam beberapa kasus yang saya sebut tadi, itu juga ikut bermain. Dan ini dia, sangat menentukan adalah pattern ya dari bupati ini. Pattern di sini kebetulan kita tahu Partai Gerindra yang hari ini sedang tidak bergejolak dengan PDIP gitu ya, dan pada bersamaan ada yang kita baca ya sinyal-sinyal dari elit di nasional bahwa ini diharapkan tidak dimakzulkan kan begitu. Termasuk kita lihat pernyataan-pernyataan
kementerian yang terkait itu juga tidak menyorong ya. Beda dengan misalnya dalam kasus Aceh Fikri, itu Pak SBY itu juga marah itu ya, dan karena ini menjadi pusat perhatian internasional. Tapi saya lihat di Pati tidak terlalu besar Mas, karena baru beberapa hari saja dalam tensi yang seperti yang kita lihat, tetapi di tempat lain itu berminggu-minggu itu. Ya, dalam kasus Sudiatno di Kabupaten Semarang, Toto Arif Prabowo itu berminggu-minggu, dan keterlibatan elit di atasnya itu kelihatan banget. Nah, di sini tampaknya elit yang dibikin jengkel sebagai patron politiknya bupati atau kepala daerah itu marah di level atas, tapi di sini tidak. Nah, karena itu saya kira kekuatan ini masih berimbang menurut saya, tetapi tantangan besarnya, titik bidenya, titik picunya adalah pada kemampuan DPRD setempat ya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang salah, gitu ya. Dan semua nanti kesimpulannya akan dibawa ke MA. Tetapi mana tahu ini penting bahwa semua simpulannya harus bernilai hukum. Kalau bernilai politik informasi biasa tidak akan bisa itu. Oke, tapi kalau Pak Enas, kalau melihat dukungan politik yang dimiliki oleh Pak Sudewo sebenarnya, menurut Anda apakah mungkin saja pemakzulan ini akan terjadi atau tidak? Saya 60% tidak akan bisa. Dari sisi itu ya, dari sisi kekuatan di atasnya. Karena elit politik tampaknya tidak meresistensi dan atau tidak merejeksi posisi Pak Sudewo ini. Itu kan hanya masyarakat, bukan tidak penting. Nah, di sinilah tantangan. Tetapi ini juga akan patah ketika mampu DPRD membuktikan bahwa yang bersangkutan itu salah gitu. Itu saja menurut saya. Dan sekali lagi harus bernilai hukum ya, bukan bernilai informasi, asumsi-asumsi itu gampang dipatahkan di MA gitu. Oke, berarti menurut Anda seperti yang kemarin pemanggilan camat dan yang lain-lain belum bisa terlalu menguatkan bahwa dinilai ini adalah sebuah pelanggaran berat untuk bisa dimajukan. Belum. Kan begini Mas, orang dianggap bersalah itu kan kalau tidak menggunakan kewenangan. Bupati dalam kewenangan itu sebagai apa? Lalu yang kedua, kalau orang tidak punya kewenangan melakukan sesuatu yang berdampak luas, itu juga salah. Nah, apakah yang dilakukan bupati itu masih dalam skema kewenangan dia sebagai bupati kepala daerah? Lalu dalam konteks etika, dia sudah pernah minta maaf. Jadi orang melakukan kekhilafan lalu minta maaf dalam sisi etika itu sudah sah. Sudah sah. Pak Enas. Nah, itu tantangannya. Saya ke Bu Muntama. Bu Muntama, bagaimana melihat prediksi dari Pak Enas sendiri bahwa 60% Bu, tidak mungkin terjadi pemakzulan walaupun DPRD Pati menyetujui hak angket ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kami sebagai representasi dari masyarakat, kami tetap berkomitmen sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berkait dengan 60% itu kan ada yang di atas Mahkamah Agung, kemudian tadi disampaikan Pak Nur tadi berkaitan dengan kebijakan politik yang di atas. Itu di luar ranah kami, tetapi kami Pansus tetap berkomitmen sungguh-sungguh melakukan penyelidikan apa yang dilakukan Bupati. Memang ada indikasi kuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pemecatan dari 220 karyawan RSUD. Ini menurut kami ya ada indikasi kuat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tapi secara historis politisnya juga kemarin yang mendukung Sudewo dalam pilkada, pertarungan politik pilkada di Kabupaten Pati adalah PKB juga, yang dimana adalah partai ibu juga. Menurut Ibu, pada akhirnya kenapa akhirnya PKB ikut serta dalam hak angket pansus hak angket ini? Kami mensikapi tuntutan masyarakat yang luar biasa besar. Maka kami tidak akan menafikan tuntutan masyarakat itu karena DPRD ini kan perwakilan dari masyarakat. Mana mungkin kami mengabaikan tuntutan masyarakat. Dan terakhir Bu, bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar pernyataan sesingkat, tapi bisa dibuktikan secara legal, secara hukum untuk mendukung terkait dengan pemakzulan ini? Di dalam rapat selalu kami terbuka, bahkan live oleh media-media kami persilahkan, sehingga kami benar-benar terbuka, kami benar-benar sungguh-sungguh
merespon apa yang disampaikan rakyat dengan kami rapat secara terbuka, kemudian maraton, supaya segera hasil itu bisa kami sampaikan kepada paripurna. Oke, saya ke Mas Saiful dan juga Bu Muntama. Sampai saat ini bagaimana terkait dengan komunikasi yang dilakukan baik itu partai maupun masyarakat dengan Bupati Pati Sudewo? Karena kabarnya sudah ada video call maupun juga sudah ada komunikasi lanjut terkait dengan hak angket ini. Tapi sebelum dijawab, kita saksikan jeda berikut. Aku FIFA melewati 7 tahap nano purifikasi